Saya Tamara Renata dari IPS 2 kelas 10. Nama saya Aisyah Amelia dari kelas 11 IPA 1. Nama saya Rafid Rama Hurmuzi dari kelas 10 IPA 1. Halo, nama saya Najma Zahira Safina Ditya dari kelas 10 IPA 2. Nama saya Darul Kalsar Ramadan dari kelas 10 IPS 1. Assalamualaikum, nama saya Kayla Kafkalistari Estiani dari kelas 11 IPA 3. Nama saya Muhammad Faris dari 11 IPA 2. Saya Muhammad Satria Ahmad Elias dari kelas IPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nimas Atta dari kelas 11 IPA 2. Nama saya Talita Natania dari 10 IPS 1. Saya Alfa Safina Tulina dari 10 IPS 1. Nama saya Muhammad Mehmet Tuan dari kelas 11 IPS 3. Nama saya Dinata Fariz Senawal dari kelas 11 IPS 1. Nama saya Fianka Keiko Kalila dari kelas 11 IPS 2. Halo, perkenalkan nama saya Zaki Rahman Wijaya dari 11 IPS 2. Nama saya Revi Audiasya dari kelas 11 IPS 1. Nama aku Alif Andika dari kelas 11 IPS 1. Nama saya Rasyad Dari kelas IPS 2. Bagus sih, seru soalnya kan bakal ketemu teman-teman dan belajarnya juga lebih efektif. Saya pribadi lebih senang karena pembelajaran tatap muka sudah kembali normal lagi. Jadi berimbang kepada murid-murid supaya lebih fokus saat dalam pembelajaran. Tanggapan saya sih bagus sih, saya bisa belajar makin serius. Kalau di rumah salah saya tidur terus. Jangan ketawa dong. Bagus sih, enak, seru aja soalnya. Kalau PTM kan bisa lebih connect gitu pelajaran-pelajarannya, apalagi pelajaran yang susah kayak matematika sama IPA gitu. Kalau PJJ lebih susah connectnya, apalagi kurang fokus gitu, suasana rumah kadang nggak kondusif, keluarga suka berisik gitu. Kalau menurut saya ya, Senin, Rabu, Jumatnya itu kayak sekolah, terus kayak Selasa, Kamisnya di rumah, biar kasus COVID-nya naik. Takutnya kan kalau misalnya setiap hari masuk itu kan banyak orang masuk ke sekolah kan, takutnya nanti lama-lama itu kasus COVID naik takutnya. Kalau pembelajaran tatap muka 100% sebenarnya saya agak siap, agak kaget karena sebelumnya kan masih ganjil genap, tapi insya Allah nanti juga bakal kebiasaan sendiri. Menurut aku sih itu bagus untuk PTM ini, bisa ketemu temen, bisa kantin di sekolah, bisa belajar kelompok atau belajar praktik olahraga. Nah di aku sih PTM ini agak saya khawatir itu, takutnya kalau COVID-nya itu bisa melonjak lagi kayak kemarin atau itu. Jika PTM 100%. Lalu sih kalau 50 sih bisa aja sih nggak apa-apa sih, tapi kalau 100% sih ya agak kayak nggak apa-apa. Setuju. Karena kalau di rumah makin malas-malasan. Siapin mental. Emang diapain? Nggak diapa-apain Pak, kan nervous ceritanya. Tentunya saya dari malam hari sudah menyiapkan buku-buku saya untuk dipersiapkan besok sekolah. Bangun lebih pagi, terus seragam juga disiapin. Biasanya kan cuma kerudungnya doang yang kelihatan. Terus buku pelajaran biasanya cuma pakai notebook saya, mungkin kalau di rumah. Dan bekalnya juga dibawa, soalnya kantinnya nggak buka katanya. Dan siapin kartu MRT karena pulang pergi naik MRT. Yang aku siapin utama sih mental untuk ketemu guru-guru yang killer gitu, sama buku. Ada itu. Dan menyiapkan buku dan seragam dari mana? Biasanya sekarang bangun lebih awal, habis itu udah siapin buku-buku buat belajar di sekolah, habis itu ngejar-ngejar materi yang ketinggalan gara-gara kadang-kadang suka ada yang nggak ngerti gitu. Kalau untuk hari ini sih udah banyak ya, kayak udah dari malam udah nyiapin baju, terus udah nyiapin buku juga buat pelajaran besok, terus sarapan juga tadi udah enak, tinggal makan, habis itu pesen Gojek, habis itu ke sekolah. Agak kaku sih, tapi lumayan seru. Seru sih karena kan ketemu teman dan agak takut juga.
dengan adanya PTM saya lebih aduh coba diulangin. Ya saya sendiri sih asik aja sih kalau ada PTM gitu aja. Awalnya sih saya deg-degan ya, soalnya saya hari pertama ini saya langsung telat gara-gara nganterin adik saya dulu jauh sekolahnya, hampir saya dipulangin. Senang, tapi kadang ngerasa kayak nervous kalau baru mau masuknya. Perasaan saya senang, tapi kadang suka ngantuk juga. Tapi sebenarnya senang sih karena bisa diskusi sama teman juga kalau misalnya lagi belajar di kelas. Ya paling seperti biasa sih, kayak menghadapi teman-teman, guru-guru tadi juga silaturahmi karena setelah lama Ramadan kita ketemu lagi itu bersalaman dengan guru-guru, bermaafan. Senang, tentu sangat senang karena ya lagi ketemu sama teman-teman sama guru. Seneng tapi takutnya kayak kaget aja sih sebenarnya karena udah lama terus tiba-tiba sekolah. Tapi senang sih overall, kayak ketemu teman-teman lagi, bisa seru-seruan bareng. Perasaannya sih campur aduk, tapi lebih banyak senengnya karena ya itu tadi bener-bener first time, akhirnya bener-bener 100% gitu, nggak ada yang nggak ada yang kebagian di rumah atau kebagian di sekolah, bener-bener kayak ya gitu deh, speechless Pak jadinya. Harapan saya nggak mau ada harapan apa-apa sih kalau untuk PJJ, kalau untuk PTM. Saya lebih pengen PJJ. Nggak bisa, apa bisa. Semoga lancar-lancar aja. Virus-virusnya juga nggak naik lagi. Saya berharap pembelajaran tatap muka bisa dilakukan sampai nanti mungkin kenaikan kelas lagi atau enggak sampai seterusnya. Jadi bisa dibilang harapan saya semoga COVID selesai supaya bisa kembali sekolah normal. Harapannya nggak putus-putus sih gara-gara COVID misalnya, atau yang baru kan hepatitis ya. Tapi at the same time mungkin kalau ulangan boleh di rumah aja nggak? Biar lebih bagus nilainya gitu. Kalau harapan sih mungkin kalau udah PTM ya PTM aja terus gitu, nggak usah PJJ lagi, soalnya adaptasinya juga pasti susah-susah kalau ganti-ganti gitu. Lebih konsentrasi kalau sesama orang gitu daripada dari Zoom. Kadang-kadang ketiduran juga kalau misalnya di Zoom kan, jadi semoga bisa lebih ngerti. Harapannya mungkin masuk sekolahnya disiangin. Gitu, lebih semangat ngikutinnya. Harapannya sih tetap ada ya PTM supaya bisa belajar bareng terus gitu, sama supaya bisa ngelakuin kegiatan kayak olahraga di sekolah, ujian praktek-praktek gitu. Kalau harapan sih ya berlanjut lah sampai sekiranya ya sampai lulus lah atau sampai selama-lamanya. Saya harap bisa tetap kayak gini. Terus semoga dengan adanya PTM ini saya jadi bisa lebih kenal banyak teman-teman, terus bisa jadi meningkatkan kepintaran saya dan lain-lain. Harapan aku sih untuk pelajaran tatap muka itu bisa ada, maksudnya semoga keadaannya terus membaik, jadi tatap muka tuh bisa terus-terusan aja sampai nanti ya selamanya lah gitu, biar karena kan bagi aku sendiri apalagi belajar di sekolah kan kayak lebih fokus lah, nggak ada godaannya tuh nggak terlalu kayak di rumah. Kalau di rumah kan pasti tergoda, bisa ya tidur, abis itu kalau mau cabut ya gampang cabut, pasti nggak ketahuan juga. Tapi kalau di sekolah kan terawasi gitu, Pak. Harapan saya pengennya setengah offline, setengah online. Bagian praktek-prakteknya kayak prakarya, praktik masak, atau olahraga gitu. Pelajaran matematika dong. Ketemu teman, saya mau ketemu ada teman saya namanya Bagas.
kelakuannya lucu soalnya dia bikin saya emosi. Bagian praktek sih ya, yang paling ditungguin, kayak bisa praktek olahraga atau kimia mungkin. Oh, yang paling kutunggu sih paling ketemu teman-teman gitu, bisa temen kayak Dul gitu-gitu dan lain-lain, itu bisa di kelas main-main bareng, terus misalnya setelah pulang sekolah juga. Bagian yang paling ditunggu itu ketemu teman, bisa bikin teman baru. Habis itu ke sekolah sih, karena kangen udah lama nggak ke sekolah, biar ngeliat suasana baru di sekolah. Program kerja OSIS bisa dilaksanakan secara offline kebanyakan Pak. Bertemu teman-teman. Yang gue tunggu tuh yaitu ini pelajar olahraga atau sebuah event-event kayak 7 Agustus atau perlombaan gitu. Paling dari ya belajar ujian praktek gitu ngerjain tugas kelompok gitu. Ada event, misalnya ada event suatu kayak 17-an, ada lomba-lomba bisa diadakan di sekolah. Yang paling saya tunggu bertemu dengan teman, guru, dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya seperti mungkin ekskul belum sempat dilakukan. Ya, dan praktik-praktik lainnya, berdiskusi dengan teman-teman, dengan guru-guru. Yang ditunggu itu kayak praktek, mungkin kayak nanti mungkin pas kelas 12 ujian praktek, atau nanti pas olahraga atau prakarya tadi suruh diskusi sama bareng kelompok, ya gitu-gitu lah. Jujur saya cuma kangen jam kos sih, kayak seru aja jam kos PTM gitu. Bagian yang paling ditunggu sih udah pasti ngumpul lagi sama temen-temen. Habis itu kalau bisa dibilang nunggu ini sih Pak, dapat masalah lagi Pak dari guru-guru Pak. Soalnya kan guru-guru kenalnya, wah ini anak kalem nih dari rumah gitu kan. Tapi kan belum tahu sifat aslinya. Terus ya udah sih itu aja Pak yang ditunggu-tunggu.